Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dan semoga Anda bersama dengan keluarga Anda dimanapun Anda berada baik-baik saja, tetap semangat dengan Bung Ropan. Dan banyak teman-teman ini yang meminta saya, ya sudah men-DM saya, lewat WA juga meminta, Bung kapan review tentang pertarungan yang seru di Etihad yang memainkan putaran ketiga Piala FA antara The Citizens, Manchester City menghadapi The Blues, Chelsea. Yang pasti teman-teman sudah tahu hasil akhirnya ini telak sekali. 4-0 untuk tim asuhan Pep Guardiola. Ini pukulan telak bagi Graham Potter sebagai pelatih dan membuat posisinya semakin terdesak. Ya, tergantung manajemen saat ini melihat kinerja dia. Banyak yang mengatakan berikan kesempatan masih awal, tetapi kalau dibandingkan dengan Tuchel yang baru datang sudah membuat prestasi demi prestasi yang luar biasa bersama dengan Chelsea, memang levelnya jauh ya kalau bisa dikatakan sini. Pasti Tuchel kalau nonton pertandingan ini akan ketawa karena ternyata yang menggantikan dia tidak lebih baik dari dia, bahkan jauh dari segi prestasi kalau diukur di sini. Karena kan yang paling penting adalah kehadiran itu adalah prestasi bagi Chelsea. Tidak ada tawar-menawar, apalagi kalau masih dipegang oleh Roman Abramovich. Ini kalau posisi seperti ini ya pasti adakan pemecatan terhadap pelatih. Dia nggak mau tahu, ini Raja Tega. Semua pelatih-pelatih top yang sudah ada di Chelsea itu hancur habis. Mau Mourinho yang sudah memberikan bahkan mungkin 3 gelar juara di IPL, apapun yang diberikan, ya di Matteo, semua pelatih-pelatih bagus itu habis ya di tangan Abramovich ini. Ya, dan bagaimana ketika dia keluar Bolhi yang datang ke sini dan menendang seorang Tuchel ya, karena mungkin dia tidak suka dengan Tuchel, kinerja Tuchel termasuk untuk bagaimana menggait CR7 yang tidak bisa masuk, dan mungkin Tuchel agak keras kepala, ya akhirnya dipecat. Dia memilih Graham Potter bersama dengan Brighton and Hove Albion. Oke, penampilan Potter mampu dalam persaingan, tetapi kan ini beda. Potter ini baru datang sebagai pelatih lokal Inggris yang pertama kali dalam sejarah dia, karir dia sebagai pelatih untuk menangani klub besar yang punya nama besar seperti Chelsea. Dan memang tekanan itu luar biasa. Dia menggantikan Tuchel yang sudah memberikan prestasi yang bagus. Jadi ekspektasinya terlalu tinggi ya untuk mengharapkan Graham Potter bisa melakukan sama seperti yang dilakukan oleh Tuchel. Di awal-awal sih kelihatan ada harapan, bagus lah. Tetapi kesininya sampai pada pertandingan di Piala FA melawan Manchester City ini memang hancur, berantakan. Ya Chelsea kalau bisa dilihat. Tidak ada harapan sama sekali. Ya untuk bisa bersaing, untuk masuk ke zona Champions saja di IPL, susah. Terpaku di posisi ke-10 saat ini. Nilai 25 poin. Udah 6 kekalahan. Bahkan terpaut 10 poin di belakang MU yang menempati posisi paling keempat di batas zona Champions. Saya pikir berat kalau melihat dari sini penampilannya. Kemudian tersisi juga di Piala Liga. Dan yang menarik bahwa Pep Guardiola ini yang menjadi penyebab kekalahan dari Potter sejauh ini. Ya, di Piala Liga mereka tersisi, kalah 2-0. Kemarin dalam lanjutan di di IPL itu bermain di Stamford Bridge, bahkan mereka kalah di kandang ya, dari City 1-0. Kemudian pada dini hari Piala FA putaran ketiga, kandas lagi Chelsea. Kalah 4-0, bahkan dalam 3 pertandingan di semua ajang yang ada, Chelsea tidak bisa membuat gol. Nah ini kan keterlaluan. Tidak bisa membuat gol, baik di Piala Liga, di IPL maupun di Piala FA. Bahkan kekalahan 4-0 ini ya boleh dikatakan agak memalukan buat Chelsea ya, karena Tuchel tidak pernah mengalami hal demikian. Bahkan ketika Tuchel menangani Chelsea, itu City paling takut, Pep paling takut. Lebih banyak kalahnya tuh City. Ya, karena Tuchel juga pernah menang di sini main di Etihad dengan Chelsea-nya. Ya, kemudian di final Liga Champions pasti teman-teman juga tahu, pendukung Chelsea pasti tahu bagaimana City dihajar lewat gol kayak Havertz saat itu dan mereka memenangkan Liga Champions, piala top paling tertinggi di Eropa. Dia baru datang menggantikan Lampard, meneruskan Lampard dari Januari, kemudian dia bisa membawa Chelsea sampai ke final. Ini luar biasa. Bahkan Tuchel itu adalah satu-satunya pelatih dalam sejarah Chelsea yang mampu memberikan 3 piala mayor tertinggi ya di Eropa yang tidak bisa dilakukan oleh pelatih Chelsea manapun. Ya. Pertama, Liga Champions. Kedua, Piala Super Eropa. Ketiga, Piala Dunia antar klub. Nah, sebelumnya
Chelsea itu tidak pernah sukses di Piala Dunia antar klub, nggak ada. Mau termasuk Di Matteo yang waktu pegang itu yang kemudian dipecat ketika mereka juara Liga Champions mengalahkan Bayern Munchen juga nggak bisa. Sebelum ke Piala antar klub dunia kan dia langsung dipecat. Ya, saat itu ya. Kemudian bagaimana pelatih penggantinya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, baru dengan Tuchel berhasil. Itu di era Abramovich. Dan Abramovich yang pilih Tuchel ini datang dari PSG. Nah, itu bedanya karena Tuchel ini kan dari Dortmund ke PSG, klub-klub bagus yang dia tangani, klub-klub punya nama. Kemudian dia datang, setelah dipecat dari PSG, dia datang ke Chelsea. Nah, berbeda dengan Potter. Ya, Potter dari klub kecil yang belum punya nama besar, belum bisa bikin apa-apa, yang ada cuma kejutan-kejutan yang dibuat oleh Brighton, tapi kemudian langsung menangani Chelsea. Jadi memang tekanan itu luar biasa buat dia. Tapi dengan tersisi di semua ajang, ya, di Piala Liga dan Piala FA, hanya berharap di Liga Champions, dan itu pun sulit untuk diharapkan. Ya, walaupun sepak bola ini bisa terjadi, saya kira berat perjuangan bagi Potter untuk di Liga Champions bersama dengan Chelsea. Di IPL juga sulit. Untuk bisa masuk ke Liga Eropa itu sudah paling oke lah. Untuk musim ini ya, kita bisa mengatakan. Mungkin saja kalau diberi kesempatan kita tidak tahu. Makanya ada pembelian pemain yang luar biasa. Namun kalau melihat dengan kedalaman skuad Chelsea sebenarnya bagus. Ya, tidak mengharuskan mereka ada di posisi ke-10 di IPL. Ya, masa ada Brighton di atas mereka, ada Fulham di atas mereka, ada Brentford di atas mereka yang secara kualitas kan sebenarnya Chelsea yang mesti di atas tim-tim yang saya sebut tadi. Bahkan dengan Spurs juga mesti Chelsea yang ada di atas karena materinya tidak berkekurangan. Kalau bisa dilihat. Dan City dengan Pep, Anda bisa lihat. Mereka bermain tanpa Erling Haaland. Itu duduk di bangku cadangan. Itu belum ada Erling Haaland 4-0. Kevin De Bruyne juga diparkir. Tidak dimainkan. Penjaga gawang utama juga Ederson Moraes tidak dimainkan sama Ilkay Gundogan. Tidak juga dimainkan. John Stones juga diparkir. Jadi tidak dimainkan semua. Jadi turun. Ini dimaksudkan oleh Pep. Menyimpan tenaga pemain-pemain ini untuk nantinya dipersiapkan dalam derby. Itu pertarungan di antar kota Manchester nantinya pada tanggal 14. Itu mereka akan ke Old Trafford menghadapi Setan Merah, Manchester United yang sedang bagus trennya. Jadi pertandingannya makanya Pep itu menyimpan, tidak memainkan Haaland. Dia pikir ya, dia sudah berpikir matang bahwa mereka akan menang melawan Chelsea. Apalagi kalau bermain di depan publik sendiri, dan itu yang terjadi kan. Di babak pertama udah 3 gol. Tinggal ada 1 gol dari Mahrez. Mahrez yang memulai di gol pertama dan Mahrez pula yang menutup di gol terakhir, gol keempat. Tapi ada yang menarik, gol pertama itu luar biasa menurut saya. Ini indah, ya brilian dari seorang Mahrez. Nah saya lihat cuplikan sebentar ini. Ini gol dari Mahrez ini. Luar biasa ya, tendangan bebasnya. Wah, masuk ke pojok gawang ya, kiri di atas Kepa. Ya, dan baik sekali. Ya, sebenarnya juga Chelsea tidak kalau bisa dikatakan. Mereka memainkan pemain-pemain yang ada Mason Mount, ada Hakim Ziyech, ada Kai Havertz, ada Jorginho, ada Mateo Kovacic di belakang, bahkan ada Koulibaly ya yang bisa bermain di babak kedua. Coba dimainkan Azpilicueta juga yang bermain di babak kedua, tapi memang sulit, memang tidak ada Thiago ya, duduk bangku cadangan, tidak bisa bermain ya. Tapi mereka dengan memainkan 2 pemain belakang back mereka yang masih baru ya, itu memang agak sulit ya buat Chelsea untuk bisa menghadapi Riyad Mahrez, depan Julian Alvarez, Phil Foden yang ada Charlton Palmer pemain muda yang bahkan bisa mendapat peluang dan hampir bisa mencetak gol. Ada Rodri, bahkan Rodri ditarik keluar, ada Bernardo Silva. Jadi memang kalau melihat di kelas untuk pertandingan ini kelihatan agak satu kelas di bawah ya. Kalau untuk pertandingan yang melawan di Piala FA ini memang harus ada evaluasi yang ada. Nah itu saya kira bagi Potter itu beruntung karena Bolhi yang saat ini yang memilih dia. Yang mungkin dia tidak akan dipecat, bisa saja dia akan melanjutkan untuk depan. Tapi kan ini kan berbahaya kalau dia sampai nggak bisa masuk di zona Champions untuk next, kalah di semua ajang, apalagi tersisi di Liga Champions, ya itu memang hancur-hancuran untuk saling. Kita tidak tahu untuk ke depan bagaimana dengan posisi dari seorang Graham Potter ini. Dan memang luar biasa kalau bisa melihat di sini. Inilah luar biasa kalau bisa dikatakan ya, bagaimana gol-gol yang tercipta. Memang ada 2 penalti, satu dari Julian Alvarez juga, yang ada Phil Foden yang bisa mencetak gol juga. Dan sambil menunggu, memang undian sudah ada, ya, tinggal belum tahu akan ketemu dengan siapa City ini, karena masih ada beberapa pertandingan, mungkin ada 4 pertandingan tunda lagi yang akan dimainkan, termasuk Liverpool harus ke Wolves
Dan itu akan terjadi pada tanggal 18 Januari ya yang akan datang. Liverpool juga harus fokus, konsentrasi kalau ingin lolos. Karena mereka tertahan imbang 2-2 di Anfield. Mereka harus bertarung di Molineux. Berbahaya juga bagi pasukan Jurgen Klopp ini. Mereka juara bertahan. Karena mereka sudah lewat di Piala Carabao yang mereka menjadi juara. Mereka mengalahkan Chelsea pada edisi sebelumnya. Nah, itulah saya bilang. Dengan Tuchel, walaupun dia gagal, dia dipecat, tapi Tuchel itu bisa membawa Chelsea ke final. 2 kali bahkan ke Wembley. Berhadapan dengan Liverpool dan mereka hanya kalah adu penalti. Baik di Piala Carabao dan juga di Piala FA. Jadi secara prestasi memang Tuchel ini jauh lebih bagus dibandingkan dengan Graham Potter ya untuk musim pertamanya ya. Dia hanya 1,5 tahun sudah memberikan 3 piala tadi yang saya sebutkan. Ya. Dan memang pelatih yang bagus. Kalau bisa dikatakan sayang dia cepat untuk dipecat ya. Sebenarnya masih bisa untuk dipertahankan lagi untuk dilihat. Kalau dilihat dengan cara seperti ini di mana Chelsea agak terseok-seok dan sulit ya mendingan dengan Tuchel. Saya pikir untuk bisa ini. Bahkan di akhir pertandingan tuh ada nyanyian tuh di tribun tuh. Pendukung-pendukung Chelsea tuh, wah, bawa kembali Thomas Tuchel. Ya, datangkan kembali Abramovich. Ya mereka tahu bahwa Tuchel ini yang memberikan gelar di 1,5 tahun dia pertama itu luar biasa. Makanya tuh nyanyian itu mendukung Tuchel kembali ya. Bagaimana cara tuh Tuchel datang ke kami. Harus datang ke Stamford Bridge lagi. Ya untuk menangani Chelsea. Nah, ini semua nyanyian itu digaungkan oleh para pendukung militan dari Chelsea ya. Bagus sekali. Dan pertandingan lainnya juga yang terjadi kejutan di Piala FA ini yaitu tuan rumah Aston Villa ya di Villa Park. Pasukan Unai Emery ini tumbang juga dari tim yang berada di kasta keempat bahkan di League 2, Stevenage. Mereka kalah 1-2 di Villa Park. Ini luar dugaan juga bermain di kandang bahkan bagi Aston Villa. Aston Villa out, Coutinho juga ikut bermain di sana tapi tidak bisa berbuat apa-apa melawan tim Stevenage yang sebelumnya pada pekan yang lalu itu mengalahkan timnya Elkan Bagot, Gillingham. Mereka bisa kalahin dengan 1-0 dan sekarang mereka bisa membuat kejutan. Mereka hadir di putaran keempat setelah mengalahkan tim yang ada di Liga Primer seperti Aston Villa. Itulah kejutan-kejutan yang terjadi di Piala FA. Namun menurut saya ya akan juara juga ya mereka-mereka yang ada di IPL. Ada MU, ada City sekarang yang sudah melaju. Kalau Liverpool lolos juga masih ada Liverpool. Arsenal juga akan bermain nanti subuh jam 3. Ya, saya pikir pasukan Arteta ini akan menang juga. Mereka-mereka lah yang bisa akan sampai ke final untuk bisa menjadi juara ya. Walaupun kejutan demi kejutan terjadi, tapi pada ujung-ujungnya klub dari IPL aja yang akan menjadi pemenang. Sampai di sini review saya tentang apa yang terjadi di Etihad, di mana Chelsea takluk dengan 4-0 dari City, dan ini pun harus menjadi renungan yang mendalam bagi Graham Potter sebagai pelatih. Apa yang harus dilakukan, apa yang harus dia benahi di tim ini. Ya, memang banyak rumor yang mengatakan bahwa pemain-pemain itu akan Enzo Fernandez akan datang ke sana. Banyak lah, kita tidak tahu, tapi kita akan lihat nantinya sampai pada akhir musim panas ke depan. Apakah Potter ini masih akan terus bertahan, diberikan kesempatan lagi untuk di next season, atau ada pelatih lain yang masuk kembali. Ya, kita tidak tahu bagaimana arah ke depan bagi Chelsea. Semoga Chelsea baik-baik saja dan terus akan naik, jangan sampai di peringkat ke-10 aja. Di IPL, mereka mungkin masih bisa mendekati ke peringkat ke-6, ke-5 agar masih bisa bersaing di Liga Eropa. Sampai di sini dengan Bung Ropan. Ciao.